available plane on this ship in the air, now! Hai warga YouTube, selamat datang di channel Cerita Teratas. Jadi video kali ini kami akan merekomendasikan sebuah film keluaran tahun 2012 lalu berjudul Battleship. Film ini bercerita tentang perjuangan tentara angkatan laut yang berusaha mempertahankan umat manusia dari serangan makhluk planet lain. Film ini diperankan oleh aktor-aktor papan atas seperti Rihanna, Liam Neeson, dan Taylor Kitsch. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke rekap cerita film kita kali ini. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang ilmuwan bernama Dr. Nogradi yang menemukan sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi. Planet itu diberi nama Planet G. Berdasarkan penemuannya itu, ia dan para peneliti memiliki sebuah ide untuk membangun pemancar sinyal di pegunungan Hawaii dan mengirimkan sinyal komunikasi menggunakan satelit ke planet yang mereka temukan. Kita berpindah ke tokoh utama dalam film ini yang bernama Alex Hopper. Ia adalah seorang berandalan sekaligus pengangguran. Suatu malam, Alex dan saudaranya Stone Hopper berada di sebuah bar untuk merayakan hari ulang tahun Alex yang ke-26. Di sini, Alex melihat ada seorang gadis cantik yang ingin memesan makanan bernama Samantha. Merasa tertarik, Alex pun mencoba mendekatinya. I'm hungry. No problem. I want a chicken burrito. Bahkan demi menarik perhatian Samantha, ia sampai rela menyelinap masuk ke sebuah toko yang sudah tutup demi memberi gadis pujaannya makanan yang ia mau. Namun sayangnya Alex harus tertangkap karena kekonyolannya itu. Oh, by the way, that girl you were trying to impress last night? Setelah kejadian memalukan itu, Stone pun marah besar kepada Alex. Stone yang merupakan tentara angkatan laut itu mengatakan kepada Alex bahwa gadis yang Alex dekati kemarin adalah anak dari seorang laksamana di angkatan laut yang merupakan atasan dari Stone bernama Shane. Di mana ayah dari Samantha itu adalah seorang pemimpin armada kapal perang terbesar di angkatan laut Amerika. Namun setelah mendengar perkataan saudaranya, Alex tidak menyerah. Ia malah memutuskan untuk masuk angkatan laut demi mendekati gadis yang ia sukai. Kita berpindah ke Kepulauan Hawaii beberapa tahun setelah Alex memutuskan untuk menjadi seorang tentara. Di mana pada saat itu Angkatan Laut Amerika tengah mengadakan latihan tempur bersama dengan negara-negara lain. Walaupun sudah memiliki pangkat yang cukup tinggi, Alex rupanya masih saja tidak disiplin, di mana ia sering terlambat demi pergi bersama Sam yang sudah menjadi kekasihnya. Ketika pertandingan sepak bola di mana Jepang melawan Amerika tengah berlangsung, Kapten kapal Jepang yang bernama Yugi Nagata tidak sengaja menendang tepat di wajah Alex, yang membuatnya tidak menyukai kapten dari Angkatan Laut Jepang itu. Bahkan saat latihan tempur berlangsung pun ia sampai berkelahi dengan Kapten Nagata. Karena tingkahnya yang sering membuat onar, Laksamana Shane yang memimpin latihan gabungan ini berencana untuk memecat Alex dari Angkatan Laut setelah latihan selesai. I have never, ever seen a man waste them like you. Ketika latihan sedang diadakan, tiba-tiba ada benda misterius dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Satu benda itu menabrak sebuah satelit, kemudian hancur dan jatuh di kota Hong Kong, Cina. Sedangkan sisanya yang lain mendarat di Kepulauan Hawaii dekat tempat mereka latihan.
Mendapati ada benda aneh yang jatuh, Shen memerintahkan 3 kapalnya untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. 2 kapal tempur yang dipimpin oleh Stonehopper dan Nagata ikut memeriksa benda aneh itu. Sesampainya di lokasi, Stone mengirimkan Alex untuk melihat dan memeriksa benda misterius yang ada di depan mereka. Dan begitu Alex menyentuhnya, tiba-tiba bongkahan besi itu mulai aktif menembakkan sejenis cahaya dan membuat sebuah penghalang raksasa yang memutus jaringan komunikasi, serta merusak sistem radar kapal mereka. Kubah ini juga menghalangi kapal-kapal lain untuk masuk dan membantu. Dan tiba-tiba muncul 3 kapal alien di sana. Stone memerintahkan kapalnya untuk melepaskan tembakan peringatan. Namun kapal itu malah membalasnya dan merusak salah satu dari 3 kapal yang diperintahkan oleh Shen tadi. Karena tembakan balasan itu, Stone pun memerintahkan kapalnya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi sayangnya lawan yang mereka hadapi dengan cepat melepaskan puluhan serangan yang menghancurkan kapal milik Stone, sehingga Stone harus terbunuh tepat di hadapan Alex. Menyaksikan saudaranya terbunuh, Alex sangat marah. Ia langsung kembali ke salah satu kapal milik Amerika. Dan sesampainya di sana, ternyata sang kapten kapal juga terbunuh akibat serangan sebelumnya. Karena Alex memiliki pangkat yang paling tinggi pada saat itu, maka ialah yang berhak menggantikan posisi kapten untuk memimpin pasukan. Namun, karena emosinya yang sudah tidak tertahankan, ia pun memerintahkan kapal untuk menyerang para alien demi membalaskan dendamnya atas kematian saudaranya. Melihat Alex menyerang, Nagata pun ikut membantu dan melepaskan tembakan. Namun sialnya kapal Nagata terkena serangan yang mengakibatkan kapalnya rusak parah. Dikarenakan sekutu mereka dikalahkan, terjadi perdebatan di dalam kapal, di mana para kru meminta Alex untuk menolong para tentara Jepang yang berhasil selamat. Awalnya Alex menolak karena lebih memilih untuk membalaskan dendamnya. Namun, ia memutuskan untuk mundur dan menolong Nagata berserta anggotanya. Begitu Alex mundur, para alien ini menembakkan sebuah mesin berbentuk bola berduri ke udara, dengan tujuan menghancurkan unsur vital pertahanan di bumi, yaitu pangkalan militer dan akses jalan ke lokasi penyerangan, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi rencana mereka. Cerita pun berlanjut di mana mereka berhasil menangkap salah satu alien yang kapalnya hancur ketika menghantam bumi. Alien itu ditemukan tidak sadarkan diri terapung di lautan. Dengan sangat hati-hati, Alex dan Nagata melepaskan helm makhluk itu. Namun tiba-tiba si alien pun sadar dan tak lama teman-teman alien yang lain datang untuk menyelamatkannya dan membawanya pergi. Namun setelah membawa teman mereka, rupanya ada satu alien lagi yang menyusup masuk ke kapal mereka. Alex pun memburu alien itu. Singkat saja pertarungan pun terjadi. Dikarenakan tidak bisa mengimbangi kekuatan alien ini, Alex berinisiatif untuk memancing musuhnya keluar dari kapal. Dan dengan bantuan anggotanya yang bernama Raikes, mereka dapat membunuhnya menggunakan meriam kapal. Tapi sebelum lanjut, kita kembali lagi ke waktu di mana sebelum tragedi ini terjadi. Diperlihatkan Samantha yang merupakan seorang terapis
sedang melatih seorang mantan tentara yang terluka dan kehilangan kedua kakinya bernama Mike. And half a man ain't enough to be a soldier. All right. Di mana Samantha mengajak Mike untuk mendaki sebuah gunung di Hawaii. Ketika pendakian inilah para alien datang. Mike dan Samantha melihat pesawat asing terbang di gunung yang mereka daki. Karena penasaran, Mike dan Samantha menyelidiki apa yang terjadi. Ketika di perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Carl Zapata, yang merupakan operator satelit yang bertugas di sana. Zapata mengatakan bahwa para alien sedang mencoba membangun sebuah alat komunikasi menggunakan pemancar yang ada di puncak gunung untuk memanggil teman-teman alien mereka. Mendengar informasi dari Zapata, Sam dan Mike berencana untuk mencari cara bagaimana agar mereka bisa menghubungi kapal-kapal yang sedang bertarung di tengah lautan untuk menghancurkan pemancar tersebut. But I don't think they can see us either. Kembali ke Alex dan Agatha. Karena radar kapal perang Alex rusak, mereka jadi tidak bisa mengetahui posisi kapal alien di tengah kegelapan malam. Beruntungnya Nagata memiliki sebuah ide, di mana ia menggunakan pelampung pendeteksi tsunami di Kepulauan Hawaii untuk melacak keberadaan alien itu. Mendengar ide dari Nagata itu, mereka langsung mengakses jaringan pelampungnya dan melacak pergerakan gelombang laut. Saat telah mengetahui arah pergerakan kapal alien, mereka langsung saja menembaknya dan menghancurkan dua kapal yang berhasil terdeteksi. Setelah menghancurkan dua kapal alien itu, mereka dihubungi oleh Mike dan Sam yang mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan pemancar sinyal di pegunungan Hawaii dalam waktu 4 jam. Kalau tidak, para alien akan mengirim sinyal komunikasi ke planet mereka dan akan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba mereka mendeteksi ada satu kapal lagi yang mendekati mereka, dengan pergerakan yang acak yang tidak bisa ditebak oleh Alex dan Nagata. Strategi pun diatur untuk bisa mengalahkan kapal ketiga ini. Ide pun muncul ketika Alex mengingat perkataan salah satu anak buahnya yang bernama Jimmy, di mana Jimmy telah memeriksa helm alien yang mereka dapat. Diketahuilah bahwa helm itu menutupi cahaya matahari. Dengan kata lain, alien yang menyerang bumi saat ini sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Dari kemungkinan ini, Alex berencana untuk memancing lawannya ke arah matahari terbit. Dan begitu sampai di lokasi, Alex dan Nagata menembakkan senjatanya ke arah kemudi kapal alien itu untuk memecahkan kaca pelindung kokpit kapal itu, sehingga cahaya dapat masuk dan membuat para musuhnya kesulitan untuk melihat. Dan lagi-lagi mereka dapat menghancurkan kapal tersebut dengan semua senjata yang mereka miliki. Namun nasib buruk kembali terjadi. Sebelum sepenuhnya hancur, kapal itu sempat melepaskan bola-bola besi yang menghancurkan kapal mereka. Beruntungnya mereka berhasil selamat dari serangan tersebut. Karena kapal mereka hancur tanpa sisa, mereka pun tidak bisa melanjutkan perlawanan. Tapi di sini Alex masih mempunyai sebuah ide, di mana ia berencana untuk menggunakan sebuah kapal tua yang dijadikan sebagai museum bernama USS Missouri. Karena tidak memiliki cara lain, mereka terpaksa menggunakan satu-satunya kapal perang yang ada, dan meminta bantuan kepada para veteran perang di sana untuk mengoperasikan kapal yang sudah berumur lebih dari 70 tahun ini. Destroyer, haven't you? Yes, sir. Are you ready to... Best cover your ears.
Setelah berhasil menghidupkan kapal ini, mereka langsung kembali berperang dan berencana menghancurkan alat komunikasi yang para alien bangun itu. Sesampainya di medan peperangan, mereka mendapati benda besar yang membuat kubah di tengah laut yang di awal film tadi merupakan sebuah kapal induk yang ukurannya lebih besar dari kapal-kapal lain yang sudah mereka kalahkan. Melihat ada yang menghadang, kapal induk alien itu pun menyerang Alex dan Nagata. Dengan kapal yang sudah sangat tua itu, mereka mati-matian mencoba mengalahkan kapal induk tersebut. Namun, dengan seni berperang yang ditemukan oleh Alex, mereka dapat menghancurkan kapal induk tersebut dan membuat kubah yang mengurung mereka akhirnya terbuka. Dengan sisa peluru terakhir, mereka berencana untuk menembakkannya ke arah alat komunikasi yang dibangun oleh para alien itu. Namun kapal induk itu menembakkan peluru ke udara. Karena hanya tersisa satu amunisi lagi, Alex dan Nagata sepakat untuk menghancurkan pemancar raksasa yang ada. Ketika mereka sudah pasrah untuk mati, beruntungnya bantuan pun berdatangan, di mana pesawat tempur Amerika dapat masuk dan menyelamatkan kapal perang mereka di saat-saat terakhir, sehingga mereka semua akhirnya dapat selamat. Dan di saat yang bersamaan, semua pemancar, alat komunikasi beserta alien yang masih hidup musnah karena ledakan peluru yang ditembakkan oleh kapal perang USS Missouri ini. Setelah pertarungan melawan para alien, para tentara yang berjuang pun diberi plakat penghargaan oleh Laksamana Shane. Dan atas tindakannya, Alex diberi kepercayaan oleh Shane untuk memimpin kapal perangnya sendiri, menggantikan kakaknya Stonehopper yang telah gugur dalam peperangan ini. Film ini pun diakhiri di mana Alex memberanikan dirinya meminta restu kepada Shane agar ia bisa menikahi putrinya Samantha. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film kita kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian atau perkataan kami. Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kami dengan sangat senang akan membaca dan merespon komen dari kalian. Kalian juga bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya kami terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan referensi film-film menarik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.